Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini dalam hitungan menit ke depan kita sudah menyelesaikan hari yang ke-24 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Nanti malam ganjil, malam ke-25. Para ulama menerangkan dalam 1 tahun penuh 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam-malam yang terbaik. Kita mengenal istilah malam ganjil. Walaupun demikian, bukan kita jadikan alasan di malam-malam yang genap untuk santai dan rehat. Karena kita tidak mengetahui secara pasti pada malam yang keberapakah Lailatul Qadar itu ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, sepanjang bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai nanti tanggal yang terakhir, keutamaannya sangat banyak. Tetapi yang ingin saya sampaikan dan lebih ditekankan, jangan lupa bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Sayang untuk dilewatkan. Hitungannya rugi kalau kesempatan emas itu dibiarkan lewat begitu saja. Kalau mau dihitung-hitung 10/365, hanya sekian persennya saja. Kenapa kita tidak berpikir untuk ayolah semangat, mumpung ada kesempatan. Kalau sudah di luar bulan Ramadan, berharap berjumpa bulan Ramadan. Tapi setelah diperjumpakan, setelah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya? Sekali lagi, nanti malam termasuk malam ganjil. Sayang untuk dilewatkan. Ya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita iktikaf walaupun 1 malam. Karena iktikaf itu tidak ada hitungan waktu minimalnya. 1 jam pun boleh. 2 jam saja silahkan. Yang penting memang berniat untuk berdiam diri di masjid, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan, istri dan anak, keluarga yang ditinggalkan di rumah tidak akan menghalang-halangi. Pasti akan mendukung. Karena yang dilakukan oleh suami, ayah dari anak-anak tersebut adalah sesuatu yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa
hanya tersisa beberapa hari lagi. Kalau hari-hari sebelumnya belum termaksimalkan, kita berharap di hari-hari yang tersisa, ya, hanya dalam hitungan jari saja, itu kita menutup kekurangan yang sudah lewat. Kita bisa meningkatkan berlipat-lipat, karena mungkin hari-hari sebelumnya masih belum seberapa. Poin yang kedua, banyak dari kita, orang tua, hari-hari ini sudah mulai disibukkan tentang biaya pendidikan anak-anaknya nanti. Kita sama-sama mengerti bahwa kalender pendidikan di pondok-pondok pesantren itu dimulai dari bulan Syawal, rata-rata seperti itu. Entah pendaftaran santriwati baru ataupun daftar ulang. Kita sadar dan sepakat perlu biaya yang tidak sedikit. Ya. Apalagi yang santri baru, lebih-lebih lagi yang asrama, biaya pendaftaran sekian, biaya gedung atau pembangunan sekian, biaya sarana prasarana sekian, ya. Kemudian biaya pendidikan sekian, biaya ekstrakurikuler sekian, biaya kesehatan sekian. Itu juta itu. Bukan cuma 300-400 ribu. 2 juta ke atas lah rata-rata. Itu untuk santri baru asrama. Apalagi yang putri. Kebutuhan putri minimalnya 2 kali lipat daripada kebutuhan putra. Pakaian mereka saja berapa lapis. Ya. Belum lagi keperluan-keperluan yang sifatnya memang keputrian, kewanitaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Di akhir-akhir Ramadan seperti ini sudah pada mulai mikir, saya ngarep didol apa? Ya. UMR nggak mungkin cukup lah. UMR Kulon Progo sampai 2 juta, Mas Rahmat, Pak Sus, 15. Kalau yang mondok itu 1 anak, asrama yang saya maksud, itu sudah menghabiskan 2 kali gajiannya UMR. Kalau anaknya 2, kalau anaknya 3. Ya. Maka ada 2 cara yang bisa kita lakukan minimalnya sekarang ini. Yang pertama, kita manfaatkan malam-malam terakhir ini. Angkat tanganlah. Bukan angkat tangan menyerah ya. Angkat tangan itu maksudnya menengadahkan telapak tangan, tangannya diangkat ke atas begini. Doa. Ya. Salah satu manfaat dan hikmah kita sholat tarawih, sahur, itu kan supaya ada dorongan untuk bangun. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis yang mutawatir, Allah itu turun ke langit dunia tanpa kita mempertanyakan dan membagaimanakan caranya. Yang penting kita yakin Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirullah." Itu 3 tawaran itu. Allah panggil kita. Siapa yang minta saya kasih. Siapa yang berdoa saya kabulkan. Yang minta ampunan saya ampuni. Jelas, pasti. Ya. Kita perbanyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Silahkan kata gantinya buat anni saya sendiri atau anna untuk kita semua. Jangan lewatkan. Angkat tangan. Mintalah, para ulama mengatakan, mintalah kepada Allah seperti seorang anak yang minta kepada orang tuanya sampai nangis-nangis, beker-beker. Jadi bukan cuma, ya Allah, tutup. Terus guyon, ngobrol, makan, tidur. Nggak seperti itu berdoa. Nggak demikian meminta. Minta itu bayangkan kita seperti seorang anak kecil. Itu para ulama menjelaskan seperti itu. Itu ya Allah. Itu bukan kemudian mengganggu kanan kirinya. Ya. Tapi posisinya, kekhusyuannya itu. Ya. Ulama yang lain menjelaskan berdoa kepada Allah itu doa al-gharik. Seperti orang yang mau tenggelam. Itu coba mintanya seperti apa itu? Ya kan? Bayangkan orang nggak bisa berenang, ya kan? Di sungai atau mungkin di laut. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Tenggelam.
Coba, dia minta tolongnya itu seperti apa? Dia panggil. Padahal mungkin dia yakin gak ada yang dengar. Wong jauh kok. Tolong, tolong. Nah, berdoa kepada Allah seperti itu. Bukan dengan teriak-teriak yang dimaksud ya. Bukan dengan suara yang keras. Bukan kemudian menangisnya sampai kemudian mengganggu orang. Cukup dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lirih, Allah Maha mendengar. Jangankan lirih, yang tidak kita ucapkan hanya terbersit dalam hati saja Allah Maha tahu. Tapi yang saya maksud berdoa itu Allah. Kalau misalkan ada setan membisiki, riak kamu tuh, lawan. Kamu doa itu supaya didengar orang ya, supaya dipuji. Lawan, itu setan menghalang-halangi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu keperluan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mikir caranya bagaimana, enggak usah berpikir terus nanti mekanismenya bagaimana. Yang penting minta, Allah yang mengatur. Ya Allah, besok bulan Syawal anakku yang masuk pondok itu 3. Paling enggak 5 juta. Belum kalau pondoknya jauh. Kalau main Klegen, dari Klegen ke Klegen ya diantar jalan kaki pun bisa. Tapi kalau keluar kota, ya lintas provinsi. Butuh berapa duit gitu. Sampaikan itu. Enggak usah malu, jangan sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, bicara, bermunajat, sebutkan apa yang kita inginkan. Enggak usah peduli kanan kiri kita. Sudah sendiri-sendiri kita berdoa kok, masing-masing punya keperluan. Ya Allah, anakku 3 mondok ya Allah. Yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Saya bingung ya Allah. Ini uang dari mana? Doa itu kan begitu. Doa itu bukan cuma formalitas. Formalitas kata-katanya terbatas terus baku. Ya doa dari Rasulullah SAW, iya kita amalkan. Tapi ada doa yang kaitannya dengan kepentingan dan keperluan kita saat itu. Saat kita berdoa, ya Allah, saya bingung ya Allah. Kalau bukan kepada engkau, saya mau minta sama siapa lagi? Saya minta sama makhluk, malu. Oh, makhluk itu juga mintanya sama kepadamu. Saya mau nembung siapa? Kan itu. Itu doa menurut Allah. Kan begitu. Itu cara yang pertama. Kita memanfaatkan malam-malam yang terakhir ini untuk berdoa. Ya, sebenarnya bukan cuma untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita, semuanya lah. Tapi yang ingin saya stressing di sini, saya garis bawahi, karena kaitannya dengan realita, bahwasanya dalam hitungan 1 bulan ke depan kita dituntut untuk apa? Untuk sebuah pengeluaran yang luar biasa. Buku, kitab, alat tulis, alat mandi, baju, jubah. Belum lagi kalau anak-anak request. Umi, Pak, Bu, aku belikan jubah yang mereknya ini. Aku pengen dibelikan celana mereknya ini. Aku pengen dibelikan tas. Aku pengen dibelikan sepatu. Kalau sudah seperti itu, sebagai orang tua, jawab, insya Allah nak. Jangan, waduh mahal. Jangan kata-kata itu terucap. Itu memang tanggung jawab orang tua. Selagi itu syar'i, selagi itu bukan maksiat, selagi itu bisa mendorong semangat dia untuk belajar, selagi itu mendukung thalabul ilminya, jawab, insya Allah. Sama-sama berdoa. Kalau anak tanya terus, Abi dapat uang dari mana? Itu bukan urusan kamu. Itu Abi. Saya bapakmu, saya orang tuamu. Jangan waduh sing anu yo. Kalau untuk belajar tidak ada kata untuk tidak. Tapi kalau untuk kepentingan duniawi apa segala macam, iyalah kita didik mereka untuk zuhud. Tapi kalau untuk kepentingan belajar, kepentingan thalabul ilmi, misalkan dia minta Al-Qur'annya yang cetakan Madinah. Oh sing murah-murah wae to, sing cetakan Indonesia lokalan yo akeh. Ngene simbahmu yo ono. Misalnya. Kalau anak minta cetakan Madinah, belikan. Kok hitung-hitungan, pahala kok hitung-hitungan. Kita sekarang sebagai orang tua kan berharap nanti kalau mati, anak-anak akan mendoakan. Anak-anak memohonkan ampunan, istighfar. Kita kan berharap anak-anak itu jadi saleh-saleha sehingga mereka mendoakan, pahalanya mengalir. Itu kan yang kita inginkan. Kalau dibandingkan dengan mushaf Madinah 200-250 ribu, misal
Bukan kemudian saya gaya, wah Ustadz sugih sih. Enggak, bukan. Saya cuma ngajak berpikir aja. Ini pendidikan itu bukan jual beli. Pendidikan itu bukan bisnis. Kalau bisnis atau jual beli, modal yang kita keluarkan terlalu sedikit dibandingkan untung yang akan kita dapatkan nanti. Untungnya mengalir sampai hari kiamat nanti. Kok mau hitung-hitungan? Ini bukan bisnis. Ini ibadah, ini pahala. Nah, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yaqa'u mawqi'al kasbi 'alal 'iyali syai'un walal jihadu fi sabilillahi azza wajalla. Ini yang kedua. Harus ada semangat, ada usaha dari kita walaupun lembur, meskipun capek, sayah untuk kepentingan belajar anak-anak, thalabul ilmi mereka, belajar agama dan menghafal Al-Qur'an mereka, jangan dirasakan capek. Ibnul Mubarak mengatakan, tidak ada yang bisa menyamai dan menandingi pahala orang tua yang bekerja untuk kepentingan anak-anaknya. Bahkan jihad fisabilillah sekalipun. Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang sifatnya sunnah. Ya kan? Bukan jihad yang wajib. Kalau jihad yang wajib tetap nomor 1. Tapi kalau jihad itu sifatnya sunnah, sekedar ajakan, lebih baik bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, mewujudkan kepentingan anak untuk ibadah mereka. Itu tingkatannya lebih tinggi daripada berjihad fi sabilillah. Al-Imam Muawiyah bin Qurrah itu pernah bertemu dengan Muslim, Al-Imam Muslim, bukan Muslim Ibnul Hajjaj Muslimnya kita, seorang Muslim yang lain. Waktu itu Muslim ini sedang pulang bekerja. Muawiyah bin Qurrah tanya, "Ma sana'ta?" Kamu dari mana? Qultu istabra'tu li ahli kadza wa kadza. Oh, saya baru kerja. Saya menyiapkan kebutuhan keluarga saya. Qala wa asabtahu min halal? Yang kamu lakukan itu halal? Pekerjaan yang halal? Qultu na'am, iya halal. Kata Muawiyah bin Qurrah, la an aghduwa fi ma ghadawta fihi kulla yaumin ahabbu ilayya min an aquma al-laila wa asuma an-nahar. Kata Muawiyah bin Qurrah, sungguh lebih baik saya melakukan seperti yang engkau lakukan ini setiap hari daripada saya puasa sepanjang hari dan sholat malam. Coba, beliau memberikan motivasi buat kita. Kerja, cari nafkah untuk kebutuhan anak, terutama pendidikan mereka, biaya mondoknya mereka, biaya asramanya mereka, alat tulisnya mereka, bajunya mereka, jaketnya mereka. Mungkin pondoknya cuacanya dingin. Ya. Untuk uang jajannya mereka. Namanya anak. Perlu jajan. Itu kata Muawiyah bin Qurrah. Lebih baik. Itu lebih saya pilih. Daripada seharian gak kerja terus puasa. Malam harinya sholat tahajud. Bayangkan. Kita tahu pahala puasa itu seperti apa. Pahala tahajud qiyamul lail itu seperti apa banyaknya. Tapi menurut para ulama. Itu masih belum sebanding. Dengan orang tua yang bekerja. Bahkan mungkin sampai lembur demi untuk anak-anaknya. Al-Imam Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiku ala iyalin lahu sigarin yu'iffuhumullahu bihi wa yughnihim. Tidak ada orang yang pahalanya lebih besar dibandingkan seorang ayah yang menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Mereka menjadi kehormatannya terjaga. Allah cukupi mereka melalui perjuangan seorang ayah. Jadi panjenengan selaku orang tua, selaku bapak, kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, ya. Niatnya ibadah, ya. Niatnya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, apalagi untuk belajar dan thalabul ilmi mereka. Itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Walaupun diperes keringetnya orang metu, ya kan? Walaupun dikeroi, dipijiti, ya tetap kesel. Ya kan? Karena apa? Saking capeknya. Nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena nanti pahalanya itu udah paling besar. Dan pahalanya akan terus mengalir. Allah tidak akan sia-siakan amalan seorang hamba. Ya. Sekali lagi saya cuma pesan. Kalau untuk kepentingan pendidikan anak. Jangan eman-eman. Untuk kenyamanan mereka dalam belajar. Nggak usah berhitung. Ini bukan bisnis. Kalau hitungannya bisnis, pasti untung. Modalnya sidik,
entoy oke loh. Jangan berhitung, jangan eman-eman. Yang penting kita pesan sama anak-anak, yang penting kowe sregep. Yang penting kamu rajin. Apa yang membuat kamu nyaman, ngomong. Itu tanggung jawab orang tuamu, itu tanggung jawab bapakmu. Tapi tetap dikasih pembelajaran tadi. Yang penting kamu semangat, yang penting kamu rajin. Kamu gak usah mikir bapakmu. Gitu kan? Iya Pak, doakan. Sambil juga kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang bisa bermanfaat ya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.